got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay. Hello everyone, welcome to Infinity Zone. Be creepy, be creative. Oke guys, di video kali ini gua mau bikin daily content, namanya Infinity Talk ya. Jadi Infinity Talk. Jadi dimana konten ini gua coba ngobrol santai sama orang-orang yang gua kenal, mau ngobrol tentang hobi atau pengalaman. Disitulah konten tersebut gue bikin. Jadi daily konten ini untuk next mungkin seminggu sekali gue buat gitu. Sekarang gue kembali lagi sama Ririn Anggraini. Halo. Jadi di video kali ini jadi mungkin ceritanya kebalik ya, gue yang ditanya sama Ririn gitu. Dia yang ditanya sama aku. Jadi tentang masalah pengalaman kan gue ada kelebihan, nanti Ririn yang nanya kelebihannya apa gitu. Cuman sekarang mungkin ceritanya agak creepy juga mungkin ya, karena itulah hal yang yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Jadi yang sering dibilang hantu. Nah, bolehlah begitu ya. Hantu, kalau bahasa Jermannya Jurig ya. Ya boleh, kalau mau langsung nanya boleh, silakan. Ya, aku mau nanya, kita mulai aja guys. Oke, kita mulai. Aku mau nanya guys. nih sama Aiki. Kapan sih Aiki pertama kali lihat hantu? Kalau pertama kali lihat hantu, gini, gua ceritain dulu nih guys. Jadi setiap orang kan punya kelebihan, ada kekurangannya juga kan ya. Mungkin kelebihan ini yang gua rasa berbeda dari yang lain. Ya, jadi bukan anak indigo juga kan. Kalau anak indigo mungkin dari bayi ya. Kalau ini yang gue rasa udah dari zaman SMP mau ke SMA guys. Waktu tahun sekitaran tahun 2010 ya. 2010 udah merasa ada perbedaan gitu. Seolah-olah gue tuh ada yang ngikutin gitu. Ngerti nggak lu? Ngerti. Jadi maksudnya gini, kan contoh lu lah, orang yang nggak bisa lihat mata batin tapi lu bisa ngerasain gitu. Iya. Pertamanya kayak gitu loh. Pertamanya kayak gitu. Nah ternyata setelah gua dulu masih ada orang tua yang bisa lah, istilahnya kakek ya, tapi kan sekarang udah meninggal. Katanya sholat malam, dan ternyata kebuktian gitu bahwa ada sesuatu yang ngikutin gua gitu. Ya itu contohnya hodam guys gitu. Kalau kalian mau tahu-tahu tentang hodam, boleh tanya-tanya di sini, komennya di bawah ini, nanti gua jelasin apa itu hodam, pasti dibalas sama gua kok. Nah ceritanya begitu, tahun 2010 nih gua udah ngelakuin sholat malam apa yang kata orang tua dulu lakuin ya. Ternyata betul di mimpi itu kebuka, yang ngikutin gua cewek pertamanya. Pertama kali lihat hantu itu cewek. Tapi kan itu lebih ke hodam gitu. Cuman kan dulu namanya dulu baru pertamaan, gue belum tahu bahwa dia tuh bisa diislamin atau enggak gitu. Jadi kotor, ngerti nggak? Bawaannya kadang panas gitu. Contohnya lu misalkan orang normal kalau ngerasain ada mereka, rasanya gimana? Merinding sih. Iya, merinding kan, pasti gitu kan. Nggak mungkin nggak sampai nggak merinding gitu kan ya. Nah itu ceritanya guys. Jadi dari tahun 2010 alhamdulillah berarti sekarang udah ada 10 tahun lah kurang lebih ya. 10 tahun yang lalu gitu. Itu pertamanya gua ngerasa, tapi kebuktian gitu. Semakin sini dipelajari ya itulah guys. Jadi pengalamannya harus satu harus ada gurunya juga. Gurunya tuh yang bagaimana, boleh tanya-tanya kepada misalkan ustadz, kiai atau haji gitu kan. Ada juga dulu gurunya gua tuh kebetulan dia ustadz gitu. Kebetulan daerahnya di Garut juga ya dulu tuh. Gua tanya-tanya sampai
sampai nanya ke bagian dalam, ini tuh harus bagaimana kalau punya yang namanya hodam tuh harus bagaimana. Ya, intinya kita boleh percaya karena alam selain kita ya alias alam gaib tuh ada gitu guys. Gitu. Itulah pertamanya. Sudah kejawab ya guys. Udah kejawab gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang dirasa Aiki waktu pertama kali lihat hantu? Jujur sih, pertama kalinya ngerasain pertama lihatnya makhluk tak kasat mata tuh beginilah. Kan itu suruh sholat malam kan dulu ya. Ada satu bacaan surat Al-Jin ya. Jadi ada satu ruangan dulu tuh di Garut, masih ingat. Ada satu ruangan suruh digelapin, suruh sholat di situ, suruh zikir di situ, baca surat Al-Jin. Ternyata di depan mata langsung ada loh, bayangin. Depan mata gua. Nggak kebayang ngomong. Maksudnya gini, dia bukan hodam tapi makhluk yang ada di sekitar situ gitu. Misalkan contoh Miska ya, kuntilanak gitu ya. Contoh. Dia tuh nampakin, tapi depan mata gua nampakin wujud aslinya dia tuh bagaimana. Bukan kayak di TV-TV guys. Kalau di TV-TV kan ada darah gitu. Terus itu gimana? Ini lebih ke apa ya? Lebih ke hancur aja. Hancur nggak karuan gitu guys. Itu makhluk waktu gua pertama tuh ya Miska gitu, alias kuntilanak gitu. Jadi waktu udah ini kebuktian baca surat gitu. Tapi ya mungkin itu yang namanya sosok jin fasik yang jahil sama kita gitu. Jadi itu langsung kaget lah. Kan udah zikir kan gini, zikir aja kan. Posisinya begini, udah sholat ya kaget langsung ke belakang gitu. Langsung aku sih udah nangis itu. Semental gitu ya, kebukti. Maksudnya gini loh, membuktikan bahwa ini benar apa enggak gitu. Pertamanya ya gue percaya nggak percaya sama gitu. Apalagi bagi contoh kayak bapak gua, bokap gua, kalau misalkan ini logis dia pikirannya. Kalau masalah hal goib dibawa ke logis ya jadinya tetap nggak logis juga gitu. Jadi jangan dilogis-logiskan hal goib itu gitu. Tetap kembali ke kepercayaan masing-masing gitu. Maksudnya kita harus percaya karena di Al-Quran juga ada sih bahwa alam gaib itu ada gitu guys. Jadi kalian kalau di mana-mana jangan lupa berdoa dulu, bismillah dulu. Kalau mau kemana-mana, itu pun mau kemana-mana, mau kerja, mau apapun, bismillah dulu. Harus baca tuh. Terus ada pertanyaan lagi? Ada dong, masih banyak. Berarti Aiki kan sekarang udah lama tuh ya, 10 tahun tuh ya. 10 tahun. Selama 10 tahun enak nggak enaknya tuh apa gitu jadi orang supernatural? Enak gak enaknya ya begini, gue jelasin ya. Gue jelasin juga guys. Jadi enak gak enaknya jadi orang yang mempunyai kelebihan di dunia supernatural tuh begini. Ketika badan kita nggak fit, ketika kita dibutuhkan, contoh lu butuh gua, lu misalkan ada yang ganggu di rumah, gua nggak fit nih badan, tapi gua maksain untuk ngebantu. Misalkan penghuninya di situ ada yang jahil atau ada yang jahat sama kita atau sama lu juga, itu otomatis ke gua nyerangnya. Gua bisa langsung collab loh. Tetap normal loh guys. Karena apa? Walaupun misalkan ya sebisa-bisanya orang bisa, tapi kalau badan lagi nggak fit jangan dipaksa kalau bisa begitu. Karena bisa mental gitu. Contohnya ada salah satu temen gue di Lembang. Temen tuh lebih mungkin koleksinya lebih ya, maksudnya bukan koleksi juga ya, ilmunya gitu, ilmunya lebih dari gue. Cuman pernah satu hari dia tuh apa ya, ngebantuin temennya juga, salah satu villa di Lembang tuh, angker dia sampai mental loh. Contoh di villa itu yang isinya tuh waktu itu yang jahilnya tuh genderuwo. Nah iyalah jelas. Genderuwo guys, semental gitu. Nah itu di bagian gak enaknya begitu. Di saat badan gak fit, mata batin kebuka udah segala buyar lah. Tapi di bagian enaknya begini, ikhlas membantu orang, ikhlas membantu siapapun. Contoh gua ngebantuin misalkan ada yang selalu mengganggu, ikhlas gitu. Maksudnya di dalam hati tuh ya mungkin
dibutuhkan perantaranya gua gitu, tapi tetap ingin percaya sama Allah gitu. Nah perantaranya melalui gua gitu. Di misalkan ada yang ganggu nih, Miss K atau apa gitu, kuntilanak ganggu ya misalkan ya. Nah sama gua tuh misalkan pernah dihalangin atau supaya nggak ganggu lagi, bagaimana dah, gua tuh cuman perantaranya, itulah enaknya gitu kan. Pernah ada ya waktu itu. Iya. Kemarin tuh kuntilanak cuman jahil, jadi di bagian dagunya tuh kan lancip sini tuh, mukanya tuh muka ketawa serem. Iya, biasanya sih bentuk kuntilanak yang mukanya lancip itu bisa dikategorikan yang jahil, bisa jahat juga, bisa jahil dia tuh. Jadi begitulah, kuntilanak kan beda-beda juga ya guys. Nah itu enak dan gak enaknya begitu. Ada pertanyaan lagi? Ada. 10 tahun kan itu pasti lama ya. 10 tahun lama. Ada nggak sih pengalaman yang paling nggak bisa dilupain gitu? Pengalaman yang nggak bisa dilupain ya. Banyak sih, tapi ada sih salah satu guys yang mungkin kalau boleh dibilang nggak bisa dilupain sih iya ya. Soalnya ini gue lagi keadaan ngebantu orang juga. Nah, jadi ceritanya gini guys, gue punya atasan di kantor tuh. Dulu tuh ada atasan, kebetulan kan yang namanya atasan kalau dia mungkin punya masalah pribadi nih, masalah pribadi entah sama siapa, dia tuh banyak dikirim yang begituan gitu. Misalkan kalau disebut kecilnya dikirim diguna-guna ya, lebih ke situ, diguna-guna ya, lebih ke santet juga. Cuman masuknya bukan ilmu santet, ada ajiannya juga, ajian yang lain gitu, tapi sama lah kayak di santet. Jadi dia tuh dikirimi makhluk-makhluk yang begitu guys. Contoh itu waktu pengalaman yang nggak bisa dilupainnya, itu makhluk dari Jawa, sama dukunnya pun dari Jawa. Jawa tuh kan terkenal lekat. Iya, masih kental ya. Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Timur masih kental dengan hal-hal mistis, kultur yang mistisnya. Jadi itu pengalaman yang gua nggak bisa lupain. Gini ceritanya, gua bantu, ternyata udah gua lihat si jinnya ini kuat banget guys, sampai gua pernah muntah darah loh. Bayangin malam-malam, jadi lagi ngobrol kita tuh mau ngebantu dia, tapi contoh ini lu ya, itu tiba-tiba langsung kemasukan si jin itu tanpa gua ketahuin gitu, tiba-tiba mau nyekek ke sini. Untung guys yang ngebantu gua siapa lagi, ada salah satu adam gua yang ngebantu di situ. Dan ya alhamdulillah lah, sesudah muntah darah mungkin gua bawa ke mahaguru gitu kan, ada salah satu mahaguru gua, karena gua udah nggak kuat banget, karena ya mungkin kuat lah dari Jawa gitu. Jadi gua bawa ke mahaguru gua, dan alhamdulillah di situ dia bisa sembuh lagi, karena ya ketahuan bahwa ini yang ngirim udah kesal banget sama atasan gua ini gitu ceritanya. Itu pengalaman mungkin ya yang nggak bisa dilupain, dan kalau boleh dibilang sosoknya tuh buta ijo, buto, tapi serem gitu guys, mukanya tuh serem banget. Kalau misalkan orang-orang biasa mungkin apa ya, langsung sakit lah melihatnya gitu lah, yang nggak bisa dilupain. Soalnya sampai muntah darah. Kenapa sih bisa muntah darah kayak ya gitu? Mungkin gini, energi si makhluk ini lebih kuat kan, kata gua kuat. Jadi si auranya tuh bukan yang biasa-biasa, bukan kuning lagi, auranya merah. Tanda aura merah itu kuat banget gitu. Hanya orang-orang yang udah ilmunya tinggi yang bisa ngelumpuhin dia. Contoh mahaguru gua gitu, alhamdulillahnya masih ada gitu. Jadi gitu guys. Misalkan kalian ada pertanyaan lagi mengenai khodam, sekali lagi silahkan komen di bawah, oke? Nih, Aiki nyadarnya itu kan dari SMP, SMA.
pasti masih masa-masa sekolah kan. Masih sekolah. Pernah nggak dikatain gitu sama orang karena kelebihan Dijudge. Dibully kayak gitu. Judgement, dibully. Kalau misalkan ada bullying sih nggak pernah ya kalau Nggak sampai pernah. ke bullying. Cuman gini loh, manusia is normally, manusia ada yang percaya, ada yang enggak ya. Jadi gua nggak mau suzon kepada orang, cuman gini loh, manusia kan ada yang percaya, ada yang tidak percaya juga gitu. Iya, Ngerti jadi nggak? Balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. percaya Tapi sama alhamdulillah bagi percayanya. gua nggak ada yang apa sih namanya, nggak ada yang ngebully atau gimana gitu. Contoh misalkan lu mau percaya sama gua dalam hal tersebut silahkan, karena gua itu cuma perantara dari Allah ya, ini kelebihannya begitu. Jadi alhamdulillah selama perjalanan 10 tahun tersebut kalau yang bully nggak ada. Cuman ya mungkin gini Rin, mungkin ada salah satu yang ngomong ya masih belum percaya, banyak gitu begitu, karena mungkin ya mereka tidak tahu bahwa aku tuh begini gitu, begitu ceritanya. Karena cuma Aiki yang ngerasain kan. Begitu. Contoh kan lu kalau misalkan pernah udah lihat waktu itu gua kirimin energi, ya mungkin percaya nggak percaya itu kembali lagi pada diri sendiri. Cuman dalam hal melihat kan, gua suka ngelihat kondisi lu, kalau lagi sakit mungkin nanti kan takutnya collab juga. Begitu guys. Jadi pengalaman apa sih, metafisik ya atau supranatural nih ya, apa sih, ambil yang baiknya, yang buruknya jangan diambil. Jadi gini loh, di dalam ilmu supranatural ada yang namanya ilmu hitam dan ilmu putih juga. Jadi setiap perlakuan ada hitam putih kan. Nah, kita ambil putihnya, yang hitamnya buang aja. Buat apa, nggak guna. Kalau kita percaya sama hitam, sama aja kita percayanya bukan sama Allah, musyrik begitu gitu. Jadi terkadang sih ada yang banyak, salah satu orang begini ya nanya, bang, kok misalnya lu kalau kemana-mana pakai batu itu? Pernah lo ada yang nanya begitu. Nah, gua ngomong gini, batu ini hanya perantara. Ini mungkin koleksi gua, aksesoris gua, ya gua pakai selama itu bisa gitu. Cuman tetap kepercayaan gua sama Allah, gitu aja. Jadi alhamdulillah selama 10 tahun ke belakang dan sampai sekarang, alhamdulillah kalau sampai bully nggak ada gitu guys, gitu. Sampai bully nggak ada begitu. Ada lagi yang mau diomongin untuk pertanyaan? Ini pertanyaan terakhir nih ya. Aiki pernah nggak sih ngerasa capek gitu, pengen ditutup aja gitu mata batinnya, capek gitu ngelihat hantu terus? Pernah nggak sampai ada niatan kayak gitu? Kalau sampai capek pengen ditutup, kalau menurut gua, kan gua bukan anak indigo ya. Anak indigo mungkin sama sih, ada bacaan atau ajian tertentu untuk buka tutup. Gua kan bisa buka bisa tutup mata. Oh, contoh sekarang gua lagi nutup mata batin gitu. Kalau lagi dibuka ya buka gitu. Alhamdulillah gua bisa gitu. Tapi untuk menutup apa sih? Menutup permanen mata batin ya mungkin atas izin Allah juga, mungkin nantilah, nggak sekarang juga kan. Sekarang mungkin di sisi lain masih banyak kadang-kadang orang yang membutuhkan gitu, membutuhkan bantuan atau pertanyaan, kalau itu harus bagaimana, kalau ini tuh harus bagaimana gitu kan. Jadi mungkin untuk sekarang gua nggak mau tutup dulu gitu ya. Oh, berarti suatu saat Pasti ada niatan gini loh. Mungkin gua kalau udah tua atau misalkan udah nggak sanggup lagi untuk membantu menjadi perantara gitu, ya mungkin gua nanti tutup permanen. Soalnya kalau misalkan jadi lu nih, tuh tiap hari lihat yang namanya kunti gimana, ya iyalah, nggak tenang gimana, nggak tenang lah. Iya, bukan nggak tenang lagi sih, di satu sisi ya normali ya. Kadang kalau kita lagi buka pintu, tiba-tiba ada yang gitu di depan mata lu, bagaimana? Pasti lari ya.
Iyalah. pasti mental gitu. Ya itulah contohnya gitu. Tapi kan kalau bagi gua udah tahu misalkan untuk nutupnya bagaimana, untuk buka mata batinnya bagaimana gitu. Tapi untuk permanen mungkin nanti ya, next time, mungkin nggak sekarang gitu. Soalnya masih banyak orang yang suka istilahnya meminta bantuan gitu, karena ya kita sebagai perantara Allah sesama makhluk hidup nggak salah loh untuk membantu gitu. Jadi begitu. Ini dalam hal ya tuh supranaturalnya gitu. Gua ditanya dalam hal supranatural gitu guys. Coba kalian kalau misalkan ada komen pertanyaan misalkan apapun itu di program Infinity Talk ini, silahkan komen juga. Barangkali nanti ada yang mau collab juga, silahkan guys. Ada pertanyaan lagi? Udah cukup terjawab rasa penasaran aku. Cukup ya. Nah itu jadi 10 tahun bukan waktu yang sebentar ya guys. Iyalah. Jadi di situ banyak pahit manisnya juga, gimana ngerasain ya. Contoh begini, kalau misalkan pengen apa ya namanya, pengen menenangkan, pengen memperdalam tuh biasanya gua sholat malam, cuman keadaannya kadang-kadang sendirian. Pernah gua waktu itu nggak ada masjid sama sekali, ada cuman musola kecil tengah sawah. Emang di mana? Di Garut. Pernah lo itu. Lu bayangin tengah sawah ada musola kecil, gua diem di situ. Wirid sholat malam guys. Tapi suara-suara yang kayak gitu tuh serasa dekat loh. Contoh gini lah, bau-bau misalkan tanda ada pocong bagaimana, tapi itulah ujiannya gitu. Melalui ujian itu makin bisa gitu, maksudnya memperdalam ke situ gitu. Itu tapi nggak. Nah di tahun-tahun tertentu di pertengahan, selama mau 10 tahun di pertengahan jalan, ada juga waktunya gua nggak memperdalam ke situ lagi. Pernah gua sampai istilahnya pengen apa sih kayak ginian gitu kan. Tapi kesini sampai mikir lagi, oh gua mungkin masih dibutuhkan. Ada yang nanya-nanya juga gitu. Jadi mungkin ya udahlah gua perdalam lagi. Sempet gua sampai nggak memperdalam ilmu supranatural gua gitu. Jadi sampai udahlah gitu kan, sampai putus asa. Tapi gua mikir lagi, gua masih banyak yang nanya gitu. Maksudnya yang nanya untuk ya masih banyak yang minta tolong juga gitu, bagaimana gitu. Minimal kita sudah menolong gitu kan, nggak salah untuk menolong gitu guys. Begitu jadi ceritanya 10 tahun pahit manisnya ada juga lah gitu. Pasti banyak gitu. Cuma nggak bisa diceritain satu-satu. Wah kalau satu-satu nggak akan habis waktunya seharian ya, nggak akan sih, panjang gitu kalau misalkan ke situ. Ini cuman ringkasannya ya begitu mungkin guys gitu. Kalau kalian mau tanya-tanya tentang Aiki, ya bisa di komen di bawah. Bisa komen di bawah ya. Next kita bikin videonya. Jadi contoh gini, kalian mau tanya tentang hal apa, kirim aja ke email atau DM IG gua, nanti ada di deskripsi. Nanti kita ceritain, nanti kita jawab juga. Misalkan ada cerita, nanti gua yang bikin videonya, nanti tinggal gua yang jawabnya. Intinya gitu, di apa sih, konten daily, konten mingguan gua gitu. Intinya ngobrol santuy lah. Pokoknya ada apapun cerita kalian atau pengalaman kalian, ceritain gitu. Jangan malu-malu, silahkan komen guys. Ya karena komen juga gratis gitu. Betul ya. Jadi gitu guys, cerita ringkasan gua selama 10 tahun pahit manisnya ya segitu. Kalau diceritain semua nggak cukup sehari guys. Begitu ya. Jadi sekian guys video dari gua sama Ririn Anggreni. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata, dan jangan lupa like, komen saran-sarannya, dan jangan lupa juga di subscribe ya guys. Oke, salam Infinity Zone, be creepy, be creative. See you. Dadah.